Kebetulan kan yang aku pegang itu bidang ekspor import, jadi ada urusan keluar, ada urusan birokrasi sama dunia batasan, ya batasan umur. Jadi saya bisa mengembangkan keahlian saya. Kita pada dasarnya itu kodrat kita sebagai perempuan, sebagai seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di hari spesial ini, Perempuan Indonesia, bersama dengan Mbak Saya Palupi, ya, dari Sidoarjo. Ngopi dulu yuk. Yuk. Ngopi dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol masalah apa ini? Temanya Ini kebayakan nih. Terakhir kebayakan kapan nih? kapan? Ingat Udah nggak? lama. 21 April tahun lalu sih. Oh iya dah. Tapi Hari masih Kartini ya di kantor. Hari Kartini juga. Betul. Boleh dong perkenalan biografi dulu sekilas lah, buat pengenalan. Saya juga belum kenal loh. Belum kenal deket ya kan. Nama saya Palupi. Alamatnya di Sansafira Regency di daerah Sidoarjo. Saya bekerja swasta di perusahaan swasta di marketing di salah satu perusahaan ekspor kayu di Sidoarjo. Selain bekerja, saya juga ibu rumah tangga biasa yang ya biasa untuk ngurus kehidupan rumah tangga sehari-hari. Saya udah bekerja kurang lebih berapa ya Mbak? Hampir 20 tahun berkecimpung di dunia perkayuan di Indonesia. Berarti Mbak ini termasuk karyawati ya, Ya, di salah betul. satu Di salah satu perusahaan perusahaan. swasta. Masih aktif sekarang? Masih aktif, tapi sekarang itu hitungannya separuh-separuh, kerja ikut perusahaan juga berkarya sendiri juga. Oh gitu. Jadi selain kerja di kantor karyawati, Iya, denger-denger buka usaha gitu. ya ada usaha kecil-kecil kayak mengasah keahlian. Oh gitu. Bikin Hobi mungkin. hobi ya, Ya, hobi bikin ya. cake, masakan seperti itu. Tapi masih belum diflorkan yang terlalu Fokus banget fokus, gitu ya. masih soalnya masih 50-50 antara kerjaan sama Waktunya. iya, Oke. kendala di waktu juga. Menurut Mbak Palupi ini, wanita yang bekerja ini kan ada ya wanita yang bekerja itu untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, betul. Ada juga yang merupakan passionnya, value perempuannya Ya. gitu ya. Jadi kalau menurut Mbak Palupi seperti apa? Bekerja untuk apa nih? Kalau versi saya, bekerja itu memang bukan suatu kewajiban untuk sebagai seorang istri ataupun seorang wanita ya. Cuman di sini passionnya saya hobi. Saya perempuan yang mandiri awalnya sebelum berumah tangga, yang semuanya itu serba sendiri. Challenge lah buat saya, maksudnya mencari pengalaman, mencari lingkungan kerja, mencari teman juga di situ. Jadi bukan sebenarnya kalau wanita pekerja itu bukan patokan kita harus mencari nafkah untuk membantu suami sih, tidak satu keharusan kan ya? Iya betul. Bukan satu kewajiban, cuman pada dasarnya ya kita kepinginkan sebagai perempuan punya penghasilan sendiri di luar kita dapat istilah salary dari suami. Kita mau untuk senang-senang sendiri, untuk sama anak itu kan enjoy aja jalaninya. Jadi bukan satu keharusan sebenarnya. Cuman kalau di sini saya perempuan kalau nggak bekerja itu nggak asik lah.
Iya, kurang asik. kurang gimana gitu ya. Nggak harus yang harus apa-apa harus kita minta suami gitu, nggak seperti itu. Jadi lebih ke passion ya. Iya, betul. Passion. Biasanya wanita mandiri. Begitu. Betul-betul. Jadi sekarang ini untuk mengenang Ibu Kartini itu lebih ke apa nih sekarang? Ya, Emansipasi wanitanya. iya betul. Seperti ya apa? emansipasi wanita ya, maksudnya kita berdiri di kodratnya sebagai perempuan yang maksudnya kalau kita udah berumah tangga pasti berbakti ke suami, anak juga kan kayak gitu. Cuman di satu sisi kita juga harus berfungsi, kita harus multifungsi, bisa untuk saudara, keluarga, bisa untuk tetangga, maksudnya yang ada manfaatnya lah. Kita punya keterampilan atau keahlian apapun, nggak harus kita bekerja yang ikut orang atau bekerja sendiri dengan istilah hasil karya sendiri, itu lebih mengasihkan lah buat saya gitu. Betul. Kalau perempuan sekarang ini ya, kalau tidak punya komunitas atau tidak punya bestie sekelompok, apa itu namanya, Circle. iya, itu rasanya kayak kurang lengkap gitu ya. Gimana dengan Mbak Balu? Kalau saya sih dulu mungkin ya, masih era-era masih usia masih 20-25 itu, saya masih memerlukan dunia passion yang harus dengan teman-teman, adanya komunitas atau apa. Cuman semakin bertambahnya usia, semakin bertambah pengalaman hidup, semakin kesini saya agak mengurangi batasan-batasan yang seperlunya, yang saya tidak akan, kalau prinsip saya sudah di usia di atas 40 itu sudah nggak harus memikirkan dunia aja. Gitu ya. Jadi saya mencoba belajar untuk istilah cari sangu untuk ke akhirat juga, maksudnya mencari komunitas yang lebih ke positif, tidak yang sudah tidak waktunya kita yang hura-hura kayak usia 25 ke bawah. Mungkin ini ya komunitas kajian gitu ya, yang mencari ilmu agama yang kita basically kita kurang lah istilahnya, cari bertambah memperdalam ilmu keagamaan. Oke. Kalau misalkan suatu saat ya, misalkan berhenti bekerja sebagai karyawati terus melanjutkan ke dunia usaha sendiri gitu, kira-kira siapa apa enggak, atau peralihannya itu seperti apa itu kira-kira? Kan sekarang ini saya masih menggeluti, saya suka, hobi saya itu istilah dunia kuliner ya, entah itu bikin cake, entah itu bikin masakan-masakan kayak gitu. Saya sekarang juga belajar, ada beberapa yang saya itu kursus dan saya praktekkan. Tujuan saya nanti someday suatu saat saya sudah pensiun, ikut swasta kan ada batasan umur, jadi saya bisa mengembangkan keahlian saya, hobi saya, supaya gimana caranya jadi cuan. Manfaat untuk kami, untuk saya, untuk keluarga, intinya. Jadi berarti Mbak Palupi ini lebih suka mana? Jadi karyawati atau bisnis sendiri? Untuk saat ini sih saya masih perlu belajar, maksudnya dalam arti saya masih perlu menggali ilmu dan mengimplementasikan ke dunia pekerjaan saya, karena dari situ tuh banyak tantangan yang harus saya pelajari, banyak tantangan yang aku dapat, pengalaman, maksudnya berinteraksi dengan dunia kerja seperti apa, apalagi dunia, kebetulan kan yang aku pegang itu bidang ekspor import, jadi ada urusan keluar, ada urusan birokrasi sama dunia pemerintahan seperti itu. Untuk saat ini saya masih butuh dua-duanya, tapi saya punya batasan dalam usia sekian, misalkan sudah 50 tahun, 5 tahun saya stop dan saya akan implementasi ke lain, maksudnya ke bidang lain, misalkan ya itu tadi misalkan menyalurkan hobi saya, misalkan dijadikan bisnis, dijadikan bisnis di kuliner. Saya kepingin kepingin punya kafe, punya kayak ini cita-cita sih, kayak punya catering kayak gitu. Boleh lah ya, cita-cita namanya cita-cita ya. Ada yang larang. Iya, jangan cuma mimpi doang. Insya Allah harus kita action ya kan.
dilakukan gitu. Ya apalagi kalau udah usia ya, nanti kan kalau berhubungan dengan luar kota itu kan pasti ada ininya ya, Betul. ada lelahnya, ada ini, apalagi kalau kita seorang perempuan juga harus bersama suami ya kan. Kita ada Ya. tanggung, jadi kita bekerja tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai kodrat, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang harus maksudnya kodrat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tapi di satu sisi kita bisa melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Misalkan hobi kita salurkan, kayak misalkan kita kepingin hobi ke masak-masak kayak gitu, nggak apa-apa, main asal nanti istilahnya kan orientasinya ke cuan seperti itu. Iya sih, keren banget nih wanita Indonesia, keren-keren kok sekarang ini ya. Iya. Terus apalagi nih yang mau Mbak Palupi bagikan ke pemirsa di sini? Ya, intinya kita sebagai perempuan tidak harus tidak kalah dengan posisinya laki-laki. Sama atau lebih itu nggak apa-apa, tapi tetap kita pada dasarnya itu kodrat kita sebagai perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu harus ada pada pakemnya. Tidak boleh melenceng dari relnya. Itu kita boleh mengembangkan apapun yang kita mau, usaha lah, segala bidang yang kita mau, asalkan kita benar-benar dan itu on tracknya, tak rasa itu nanti insya Allah pasti jalan. Gitu. Ada kepingin cita-citanya menggali dulu ilmu, habis itu kita kembangkan manfaat buat diri sendiri, juga buat lingkungan orang lain, dan orang lain sekitar kita dulu sementara, dan manfaat untuk orang banyak pastinya. Gitu. Oke, kita siap melanjutkan perjuangan Kartini ya. Di era sekarang ini banyak banget nih wanita-wanita kreatif di luar sana juga ya. Benar. Luar biasa. Hidup wanita Indonesia. Haruslah, kita juga harus melestarikan seperti kayak kita ini pakai kebaya, meneruskan jejaknya kita Kartini ya. Cita-citanya memang cita-citanya yang mulia, jangan pernah dilupakan. Itu merupakan sejarah bangsa Indonesia. Kita wanita nggak boleh perjuangan, nggak boleh kalah juga sama ya, perjuangan untuk wanita kan. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mbak Palupi sudah mau di podcast. Sama-sama. Kamu kali ini benar-benar spesial. Oke, kita akhiri di ngopi yuk. Kita ngopi dulu. Tas.